Saya adalah warga PSHT dari Ranting Rengel. Saya sah-sahan PSHT cabang Tuban tahun 2010. Masa latihan saya adalah antara sekitar 2007 sampai 2010 itu saya menjadi siswa PSHT di Ranting Rengel. Saat itu latihannya di Koramil Rengel. Mungkin tahun-tahun itu adalah jabatan kepala desa Maibit itu dijabat oleh yang saat ini Wakil Bupati Tuban, Mas Riyadi. Jadi saya adalah murid di perguruan silat PSHT yang saat itu juga di bawah asuhan salah satunya Mas Riyadi. Jadi ketika saya mendengar Wakil Bupati Tuban ini hendak maju menjadi calon bupati, saya sangat mendukung dan sangat setuju karena menurut saya memang Mas Riyadi ini orang yang cukup visioner, tegas dan punya ambisi yang bagus di dalam mensejahterakan masyarakat begitu. Namun saya juga yang bukan siapa-siapa ini hanya pernah dididik di PSHT Rengel oleh Mas Riyadi yang saat ini sudah lama sekali saya merantau di Jakarta dan saya berprofesi sebagai advokat. Menitip pesan dan harapan kepada Mas Riyadi, tolong jaga PSHT Tuban untuk tetap menjadi wadah organisasi yang benar-benar fokus pada budaya dan kesenian. Maksud saya tidak ingin PSHT di Tuban itu terseret pada aksi-aksi yang beberapa waktu belakangan menghangat ya. Misalnya dalam kasus-kasus oknum-oknum pendekar silat yang gesekan dengan anggota polisi di Jember misalnya, atau beberapa kejadian di Sragen, Solo. Saya secara pribadi sangat menyayangkan kejadian-kejadian semacam itu mengapa bisa terjadi. Tapi saya juga cukup bangga untuk wilayah Tuban, khususnya PSHT-nya itu cukup aman dan tentram lah ya. Karena fenomena pertengkaran atau gesekan silat itu kalau saya analisa itu kalau dikerucutkan itu cuma terjadi di 3 provinsi. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan wilayah Jogja saja. Di Jawa Barat saya hampir tidak menemukan itu. Apalagi di luar pulau itu saya tidak melihat ada berita-berita semacam itu gitu. Makanya fenomena tensi yang tinggi dari perguruan-perguruan silat di Jawa, khususnya Jawa Tengah ke Timur, itu unik tapi juga kadang-kadang cukup meresahkan masyarakat ya, karena kadang-kadang pertengkaran semacam itu faktanya adalah menimbulkan korban tidak hanya dari pelaku-pelaku silat itu sendiri, tapi masyarakat biasa atau orang awam yang tidak berdosa pun kadang-kadang kena sasaran atau kena amukan yang dari segi prinsip-prinsip dunia persilatan itu sebenarnya sangat tidak kesatria begitu. Makanya kalau seandainya Mas Riyadi diberikan Tuhan jabatan bupati nantinya, saya mohon betul agar koridor dunia persilatan itu benar-benar dapat menjadi wadah lahirnya pendekar-pendekar sejati, kesatria-kesatria rakyat yang menjunjung tinggi kebenaran dan secara kesatria benar-benar memegang kode etik dunia persilatan, bahwa musuh itu tidak perlu dicari, tapi kalau ketemu tidak boleh lari. Itu kan prinsip mendasar di dalam dunia persilatan. Jadi jangan hanya karena terjadi konsentrasi massa di dalam acara-acara latihan maupun pengesahan, lalu teman-teman atau saudara-saudara itu kadang-kadang mudah sekali terpancing sehingga terjadi gesekan yang akhirnya menimbulkan citra buruk bagi perguruan itu sendiri gitu ya. Nah, selain itu juga saya memohon agar dunia persilatan di Tuban ini antar perguruan itu makin akur, makin solid,
bahwa tidak ada lagi musuh kita itu tidak ada. Penjajah Belanda sudah pergi, penjajah Jepang sudah pergi. Di bulan kemerdekaan mari kita bersatu, mari kita rukun dan menganggap sesama pendekar, sesama pesilat itu adalah saudara, terlepas apapun perguruannya, apapun agamanya, sukunya, dan terkait dengan salah paham atau tafsir sejarah yang berbeda itu adalah bukan masalah. Jadi tidak perlu ada sikap rasa sok jago, jiwa yang pongah, jiwa yang sombong sehingga mau menang sendiri, merasa sakti sendiri, itu tidak perlu. Jadi untuk junior-junior, untuk saudara-saudara di Tuban khususnya dan Jawa Timur secara umum, menjelang pilkada ini mari kita jaga kondusivitas wilayah kita. Persaudaraan itu selamanya, politik itu hanya sementara. Yang bertarung adalah elit-elit politik, itu pun dalam konstelasi politik. Jadi tidak perlu sampai ada sentimen-sentimen maupun kebencian yang akhirnya membuat kita semua menjadi saling bertubruk-tubrukan, itu tidak perlu. Saya pikir Mas Lindra sebagai bupati hari ini yang mungkin juga mau nyalon lagi, dan Mas Riyadi sebagai wakil bupati yang mungkin mau nyalon lagi, itu juga sosok-sosok yang sama-sama dewasa. Ketika memang bertarung di dalam perebutan kursi Tuban 1, itu dilampiaskan di dalam kotak-kotak TPS atau tempat-tempat pemilihan. Jadi tidak perlu yang di bawah untuk ikut-ikutan bergesekan. Kalau memang bersaing secara sehat dalam koridor hukum, ayo, tidak apa-apa. Yang alamiahnya manusia itu ya memang dukung-mendukung, pro pada siapa, itu wajar sekali dan itu diamini di dalam negara hukum. Tapi jangan sampai itu meluber ke dalam gesekan-gesekan sosial. Nanti kalau ada kekerasan yang rugi kita sendiri begitu. Jadi ayo kita song-song pilkada Tuban yang damai, yang tentram, yang bersaing menggunakan program-program yang sehat dan membangun untuk kemajuan masyarakat kita semua. Terima kasih juga untuk TNI Polri untuk selalu mengawal pilkada supaya tidak ada gejolak sosial. Siapapun yang menang dapat dibuktikan dengan fakta-fakta dan data. Kita dukung sepenuhnya untuk membangun Tuban. Kalau seandainya yang kalah itu dibuktikan dengan data dan bukti-bukti juga memang kalah, ya maka harus legowo secara dewasa. Salam PSHT. Salam damai untuk masyarakat Tuban.